Oke. Selamat malam teman-teman semuanya, kembali bersama kita di KITB hari ini. Semoga kita semua tetap sehat pas join KITB hari ini. Oke, kita akan memulai KITB kita dengan menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup tanpa harapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup tanpa harapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Kau telah memimpin kami hari ini, Tuhan, bersama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sementara kami akan memulai KITB kami, Tuhan, kiranya Tuhan tolong KITB kami dari awal sampai akhir supaya dapat berjalan dengan baik dan firman yang disampaikan oleh Kaniko bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin. Oke. Nah. Suaranya dikerasin dikit lagi. Suaraku? Iya. Oke. Terima kasih. Oke, next lagu ini ada lagu. Jadi kemarin tuh ceritanya aku lagi cari-cari lagu, terus ada satu map gitu, itu isinya tuh lagu-lagu lama semua yang biasanya ada deh pokoknya satu map gitu isinya lagu-lagu semua. Terus aku nemu lagu ini dan itu kayak udah lama banget nggak dinyanyiin, terus kayak lagunya enak banget. Kita mungkin ada yang belum tahu lagunya, kita sama-sama belajar lagu baru ya. Judulnya Shine Like Stars. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace. Overflow in every place. Let us be one with you today. Let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come on the earth. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Get us to live life every day. Worship in your heart. Let us declare your majesty. Let your glory fall. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come on the earth. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come on the earth. Show your kingdom come on the earth. Ya lagunya. Suaraku masuk gak sih? Masuk. Sorry Ci, Cici suaranya hilang banget. Emang iya? Aduh kenapa ya? Koneksi internetnya nggak apa-apa kayaknya, lanjutin aja. Oke. Maaf ya internetnya. Aduh. Kita lanjut ke lagu terakhir ya. Lagunya adalah Kami Perlu Kau Tuhan. Semoga internetnya bagus ya. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
berseru saat badai datang menderu. Oh, yang ininya lagi. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Firman aku serahkan kepada Kaniko. Oke, thank you, Faye. Suara aku jelas ya, teman-teman? Boleh kasih respon. Oke, thank you. Karena agak susah kontrolnya. Jadi nanti kalau misalnya ada gangguan, boleh langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Atau mungkin kasih tahu di chat ya, biar aku juga bisa tahu. Oke, bersyukur hari ini kita bisa sama-sama lagi berkumpul. Kita mau sama-sama renungin firman Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama renungin satu tema, For God So Loved the World. Jadi ini tema lanjutan sebetulnya ya. Jadi kalau 2 minggu kemarin mungkin kita udah sedikit dibuat pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Edi ajukan. Nah, semoga hari ini nggak terlalu pusing, teman-teman. Tapi mari sebelum kita mulai renungkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul, kami boleh sama-sama bersekutu, memuji Tuhan, dan boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Barusan hilang ya, teman-teman? Iya, Kak. Aku kaget, sorry. Tiba-tiba langsung Lanjut hilang. aja nggak apa-apa, Kak. Atau mau doa dulu? Oke. Nggak apa-apa. Tadi waktu doa nggak kedengeran suara ya? Hilang, Kakak hilang. Iya, hilang. Oke deh, oke. Aku doa lagi ya. Sekarang udah jelas tapi kan suaranya?
Iya, udah. Oke. Yuk kita sama-sama doa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk boleh bersekutu dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan berikan kami kekuatan juga supaya kami tidak mengantuk dan kami dapat menikmati dan memahami firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nanti kalau misalnya ada trouble lagi kasih tahu ya teman-teman ya. Aku nggak bisa kontrol soalnya. Oke, aku mau mulai perenungan kita malam hari ini dengan satu sudut pandang dulu gitu kali ya. Nah, kalian kira-kira tahu nggak satu kata ini? Tahu? Ada yang tahu? Nia senyum-senyum ya. Yang lain kira-kira tahu? Karin tahu nggak, Rin? Tahu. Oke. Nah, satu kata klise. Atau Inggrisnya ya begitu ya. Aku membaca nanti takut salah. Kata klise. Nah, ini mungkin satu kata yang sedikit asing bagi kita, tapi sebenarnya sering kita tanpa sadari lakukan gitu ya. Nah, kata klise itu sendiri, supaya kita sama-sama punya pemahaman yang sama dulu ya, aku mau tunjukin dari KBBI. Nah, ini KBBI aku ambil dari KBBI online. Jadi klise itu ada beberapa arti sebetulnya, tapi yang sering kali kita gunakan itu lebih ke arti yang ketiga. Jadi klise itu lebih ke gagasan atau ungkapan yang terlalu sering dipakai gitu ya. Tapi kalau dalam realitanya sehari-hari, biasa kita pakai kata klise ini untuk nunjukin karena suatu ungkapan atau suatu kata-kata terlalu sering kita utarakan, kita pakai gitu ya. Kadang-kadang kita sampai lupa apa arti yang sebenarnya dari kata atau ungkapan tersebut gitu ya. Karena terlalu sering diucapin, terlalu sering diomongin, sampai-sampai itu kata yang keluar secara otomatis. Dan mungkin bisa jadi kita nggak benar-benar tulus mengatakannya. Contoh. Nah ini kan udah bulan Februari gitu ya. Bulan Februari, ya mau ngomong susah. Jadi Februari kita pasti sama-sama akrab dengan Valentine gitu ya. Nah Valentine. Nah biasa Valentine, ini biasa kalau buat yang udah berpacaran. Nah berhubung aku jomblo nanti kalau ada salah maafin ya. Jadi misal kita yang udah berpacaran gitu kan ya. Kadang tuh ada cowok, karena aku cowok ya, ada cowok yang sering ngomong ke pacarnya, aku sayang kamu gitu. Nah, tapi sometimes karena itu terlalu sering diucapkan, sampai rasanya ketika ngomong aku sayang kamu tuh udah nggak ada feel-nya lagi gitu loh. Nah, itu jadi sebuah kata-kata yang klise. Nah, atau bisa jadi karena seseorang tuh terlalu sering ngomong minta maaf, dikit-dikit minta maaf, dia ngelakuin apa dikit minta maaf. Nah, bisa jadi kata minta maaf itu sendiri jadi suatu kata yang klise juga karena terlalu sering diucapin, tapi kita sampai lupa apa arti yang sebenarnya. Nah, itulah kata klise, teman-teman. Kalau yang jomblo, sekali lagi karena aku cowok, konteksnya cowok ya, misalnya jomblo, terus mau nembak orang gitu ya, terus biasa tuh alasannya pasti klise cewek-cewek. Nanti kalau nggak terima, silakan komplain di chat WA ya, jangan komplain di Zoom, teman-teman. Misalnya, biasa kalau cowok nembak tuh alasannya cewek kalau nggak suka, aduh, aku udah nyaman nih sama kamu, aduh, aku udah nganggap kamu temen sendiri, aku udah nganggap kamu koko atau dedek sendiri. Nah, biasa gitu kan. Nah, itu bagi kami para cowok itu jawabannya klise, teman-teman. Jadi ya inilah. Jadi kita udah sedikit tahu lah ya maksudnya klise itu seperti apa gitu. Nah, kenapa aku munculin satu kata ini? Karena satu bagian firman Tuhan yang kita renungin sama-sama hari ini sangat rawan jadi suatu hal yang klise buat kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan dari satu ayat ini. Satu ayat dong, teman-teman. Ayat pamungkas, dan mungkin ini satu ayat yang kita hafalin pertama kali sejak sekolah minggu gitu kali ya. Jadi mungkin sekolah minggu pertama kali ngafalin ayat ya satu ayat ini gitu kan. Ini ayat yang sangat terkenal dan kayaknya hampir semua orang Kristen harusnya hafal sih sama ayat ini ya. Di Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang udah sangat sering kita dengar. Mau itu di sekolah minggu, di youth, di ibadah umum pun ini satu ayat yang sangat-sangat sering dikhotbahkan gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ayat ini
kita sudah mengerti artinya. Atau jangan-jangan selama ini karena kita terlalu sering dengar ayat ini, karena kita terlalu sering baca, satu bagian firman Tuhan ini jadi sebuah ayat yang klise buat kita. Karena terlalu sering kita dengar, kita sampai lupa apa arti yang sebenarnya dari firman Tuhan ini. Nah, terkadang, kenapa kok firman Tuhan ini bisa jadi klise? Bisa jadi yang pertama, karena kita merasa, oh, ya ini wajar gitu loh, ini satu hal yang wajar. Karena mungkin dalam hati, tanpa sadar kita merasa, ya aku memang layak diselamatkan kok. Aku memang ciptaan yang berharga kok, jadi ya wajarlah kalau Tuhan mati buat aku. Nah, bisa jadi kita merasa klise karena kita ada pemikiran yang seperti itu. Tapi juga bisa jadi faktor yang lainnya adalah, ini sharing aku pribadi ya, dulu waktu SMA, aku sempat berpikir, pas lagi aktif kelas katekisasi gitu kan yang mau dibaptis. Terus sempat kepikiran gitu tiba-tiba, ini firman Tuhan yang aku baca, beneran kisah nyata, atau dongeng sih jangan-jangan. Karena kita dari kecil ya, apalagi kalau kita udah tinggal di dalam keluarga Kristen, kita udah sangat sering dengarkan firman Tuhan, apalagi satu ayat ini gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh sampai ada pemikiran kayak, ini beneran terjadi nggak sih? Kok kayaknya sangat-sangat gak masuk akal gitu. Tuhan yang turun jadi manusia selamatin ciptaannya. Itu hal yang sangat gak masuk akal itu kan. Nah, mungkin ada dari kita yang juga sempat berpikir seperti itu. Atau jangan-jangan ini bukan hal yang benar-benar terjadi. Nah, itu jadi faktor kenapa kita berpikir ini jadi satu hal yang klise dalam hidup kita. Nah, tapi memang kenapa kita bisa sampai punya pemikiran seperti itu? Karena sebetulnya di dunia kita sekarang ini, ada dua kebohongan yang sangat berbahaya, yang mungkin kita juga percayai. Ada dua kebohongan yang paling berbahaya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar khotbah-khotbah tentang ini gitu ya, kalau buka di YouTube atau baca di internet. Nah, kebohongan yang pertama adalah kita adalah orang baik-baik. Kita adalah orang yang baik. Nah, ini nyambungnya kemana? Nah, karena kita merasa kita adalah orang yang baik, makanya ketika kita mendengarkan ayat tadi, bisa muncul pemikiran kayak, ya wajarlah Tuhan mati buat aku, kan aku memang orang yang pantas, orang yang layak. Gitu. Aku yakin kita pasti sering dengar gitu, kalau misalnya kita datang ke pemakaman seseorang atau ke ibadah penghiburan, biasa tuh yang memimpin pujian ngomong gini, beliau ini adalah orang yang baik. Dan saat ini mungkin dia sudah kembali ke surga bersama Bapa. Terus atau mungkin kalau misalnya kita lihat suatu kejadian yang kayak, kita tahu nih orang kayaknya baik gitu ya. Terus kita lihat dia ketimpa kejahatan atau mungkin ngalamin penderitaan gitu. Terus kita mikir, kok kenapa ya orang yang baik-baik kayak gitu bisa menderita? Nah, ini kita tanpa sadar udah punya pemikiran ini, teman-teman. Kita merasa bahwa kita adalah orang baik-baik. Kita nggak ada salah lah mungkin gitu ya. Ya mungkin nggak semua dari kita berpikiran seperti itu. Tapi ini adalah salah satu kebohongan yang berbahaya, yang seringkali orang-orang Kristen sendiri juga percaya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Karena kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang baik-baik, itu akan pengaruh juga ke gimana kita memandang Tuhan. Kita ingat 2 minggu kemarin Pak Edi udah bantu kita memikirkan tentang apa itu dosa gitu ya. Dan seharusnya kita jadi paham bahwa kita bukan orang baik-baik. Nah, aku mau kasih tunjuk satu video buat kita semua. Aku akan share screen. Semoga nggak ada trouble ya. Halo, saya Iboy.
Prestasi saya dalam menjadi iblis, saya pernah menghasut Firaun untuk mengaku sebagai Tuhan dan membuat Malin Kundang tidak mengakui ibunya. Itu merupakan masterpiece dari karya saya. Dan jujur saya cukup puas dengan pencapaian saya. Karena kan yang nggak ada puasnya emang manusia ya. Sorry, saya iblis. Masalahnya manusia sekarang itu jauh lebih kreatif dalam membuat dosa. Inisiatif. Bahkan cenderung mengkambing hitamkan kami. Dana bansos dikorupsi, bantuan sosial dikorupsi, coba hati nuraninya di mana? Bikin hoax untuk mengadu domba, berapa grup keluarga yang udah ribut, ah? Masih nyalain kami ya, introspeksi diri lu tuh. Jangan ngomong, enggak masalahnya gua ngajarin, tapi tuh dia jadi pinter banget nih. Nyebut bang, istighfar bang. Astagfirullah. Oke, jadi itu sedikit sharing dari si Iboy gitu ya. Suaranya jelas tadi ya teman-teman? Jelas nggak? Jelas ya? Ya ini mungkin parodi gitu ya, si Bintang Emon bikin parodi, tapi itu cukup menggambarkan keadaan manusia sih. Bahkan dia yang bukan dari orang Kristen gitu ya, bisa jelasin seperti itu. Nah mungkin kita mikir, yang jahat tuh bukan kita kak, yang jahat tuh iblis. Bener kah? Nah kita kemarin belajar bahwa sebetulnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis tuh cuma menggoda. Dia cuma mancing, menghasut, tapi yang melakukan dosa itu adalah Adam dan Hawa sendiri. Nah, kayak yang kita dengar dari si Bintang Emon tadi, iblis tuh cuma ngasut doang, dan sekarang tuh manusia makin pinter, makin licik, dan makin jago untuk berbuat dosa. Itulah kenapa kalau kita berpikir kita ini adalah orang yang baik-baik, harus hati-hati teman-teman. Karena pada kenyataannya, Alkitab nggak berkata seperti itu. Minggu kemarin kita udah banyak belajar ya, kita udah banyak diskusi gitu. Nah, aku akan tampilin beberapa bagian juga hari ini yang semoga bisa mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya bukan orang baik-baik. Kita adalah orang yang jahat dan penuh dosa. Oke, yang pertama adalah ini. Dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12. Jadi Paulus nulis satu surat ini kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan, nah apakah kedudukan kita sebagai orang Yahudi lebih baik daripada kedudukan bangsa lain? Sekali-kali tidak. Sudah saya kemukakan bahwa baik orang Yahudi maupun bangsa lain, semuanya sudah dikuasai dosa. Jadi ini bukan terjemahan baru, ini Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dan harapannya sih bisa bantu kita lebih memahami gitu ya. Nah, Paulus ngomong tuh, karena zaman itu konteksnya orang Yahudi sama orang Yunani, dia kasih tahu seperti ini. Tapi sebenarnya Paulus mau ngomong, semua orang, gak terkecuali sekalipun, mau kita orang Indonesia, mau ada orang-orang yang di Afrika sana, mau orang-orang yang ada di Cina, mau orang-orang yang ada di Amerika, mau orang-orang yang ada di Korea Utara, semuanya sudah dikuasai dosa. Dan aku nggak usah jelasin lebih lanjut, karena kita kemarin udah pusing gitu ya, sampai pusing mikirin satu hal ini. Nah, terus dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 12, Paulus juga ngomong begini. Tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang mengerti, dan tidak seorang pun yang menyembah Allah. Semua orang sudah menjauhkan diri dari Allah. Semuanya telah sesat. Tidak seorang pun berbuat benar, seorang pun tidak. Ini juga terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah teman-teman, Paulus ngomong setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak ada satupun dari manusia adalah orang baik-baik atau orang benar. Kita semua udah tercemari oleh dosa. Itulah kenapa tadi itu adalah kebohongan yang pertama. Kita sebenarnya bukan orang baik-baik. Kita semua orang jahat. Jadi sebetulnya jangan kaget kalau kita lihat orang-orang tuh kok bisa sejahat itu. Karena memang ya itulah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, itulah yang menjadi natur kita. Nah kemudian kebohongan yang kedua, yang sering kali dipercaya adalah ini. Mungkin ada dari kita yang pernah ditanya satu pertanyaan ini ya. Katanya Tuhan tuh penuh kasih. Tapi kok manusia dihukum sih? Jadi intinya, terkadang kita juga percaya Kak, Tuhan yang penuh kasih itu
harusnya nggak bakal memberi kita hukuman. Sekali lagi ya. Kebohongan yang kedua adalah Tuhan yang penuh kasih nggak akan memberikan hukuman. Jadi, pemikirannya kalau Tuhan ngasih hukuman, berarti Tuhan tuh nggak sayang, Tuhan tuh nggak mengasihi. Tapi apakah benar demikian? Kalau kita baca di Alkitab, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita ingat kisah Nabi Nuh ya. Sering banget kan dengar kisah Nabi Nuh. Nah, dalam kisah Nuh tuh kita lihat bahwa manusia tuh sekali lagi mengecewakan Tuhan dengan apa yang mereka lakukan. Dan kenyataannya, Tuhan menghukum mereka. Tuhan cuma menyelamatkan orang-orang pilihannya. Jadi apakah Tuhan yang penuh kasih itu nggak akan memberikan hukuman? Jawabannya, enggak. Tuhan tetap akan menghukum orang-orang yang berbuat salah. Karena kita nggak boleh lupa, Tuhan itu bukan cuma Tuhan yang penuh kasih, tapi juga Tuhan yang adil. Itulah kenapa waktu kita berbuat salah, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan juga menghukum kita. Karena itu ada konsekuensi yang harus kita ambil ketika kita berbuat dosa. Dan seringkali teman-teman, Tuhan itu menghukum kita sebagai cara dia mengasihi kita juga. Di Alkitab dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 5, pemazmur tuh bilang Tuhan adalah pengasih dan adil. Kasih dan adil ditulis jadi satu. Di Alkitab tuh nggak pernah ngajarin dan menggambarkan Tuhan seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar EE gitu ya, Evangelism Explosion, pernah dengar ilustrasi ini. Nah, jadi EE itu sangat membantu kita. Tuhan itu bukan kayak polisi yang menilang seseorang yang melanggar marka jalan. Polisi yang hanya adil, tapi tidak mengasihi. Tapi Alkitab juga nggak menggambarkan Tuhan sebagai kakek nenek yang mengasihi cucunya. Karena kita tahu ya, seringkali kalau kakek nenek sayang sama cucunya tuh, mau cucunya buat salah apapun, oh iya, nggak apa-apa, pasti diampuni dan dikasih gitu ya. Jadi Tuhan tuh bukan pribadi yang hanya adil tapi nggak mengasihi, tapi bukan juga pribadi yang hanya mengasihi tapi nggak adil. Jadi kita harus ingat ini ya. Tadi di Mazmur dikatakan bahwa Tuhan adalah pengasih dan adil. Nah, dua hal ini nggak bisa kita lepasin dari Tuhan. Nggak bisa Tuhan cuma kasih, tapi Tuhan nggak adil. Nggak bisa juga Tuhan cuma adil tapi dia nggak kasih. Nah, mungkin kita pusing ya, terus gimana gitu. Kalau Tuhan adil, harusnya kalau kita jatuh dalam dosa kan Tuhan menghukum kita. Tapi kalau Tuhan kasih, harusnya ketika kita berbuat salah, Tuhan kan mengampuni kita. Makin pusing mungkin kita gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita harus lanjut dulu. Nah, Roma 1 ayat 18 mengatakan seperti ini. Sebab murka Allah nyata dari sorga, atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Terus satu bagian firman Tuhan lagi, Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, perhatikan yang satu kalimat ini, sebab upah dosa ialah maut. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan bukan cuma adil, Tuhan bukan cuma kasih, tapi dia juga adalah Tuhan yang kudus. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, itulah kenapa waktu dia lihat kita berbuat dosa yang tidak kudus, mau nggak mau Tuhan menghukum kita sebagai bukti keadilannya. Nah, itulah sebabnya waktu kita baca Alkitab, kita harus benar-benar pelan-pelan, jangan sampai kita salah nangkep. Karena nggak sedikit anak-anak muda zaman sekarang, termasuk juga aku sendiri, pernah berpikir seperti tadi. Kalau Tuhan itu mengasihi, kenapa dia menghukum kita? Kenapa Tuhan nggak langsung ngampuni kita aja? Nah, ini kan hati-hati. Jangan sampai kita percaya kebohongan tadi. Karena itu adalah suatu hal yang salah. Kenyataannya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih, tapi Tuhan juga adil. Dan kedua, atribut ini nggak boleh sampai lepas dari dalam diri Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan kasih dan Tuhan juga adil. Ini jadi satu hal yang penting. Karena ini jadi landasan akan apa yang akan sama-sama kita bahas malam hari ini.
kasih dan keadilan Tuhan itulah yang jadi alasan kenapa Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi bisa kita baca. Karena tanpa ada Yohanes 3 ayat 16 ini, itu jadi hal yang nggak terselesaikan, teman-teman. Karena keadilan Tuhan, dia harus menghukum kita manusia yang berdosa kepadanya. Tapi karena kasihnya yang lebih besar pula, Tuhan mau turun ke dalam dunia, jadi manusia, supaya dia bisa menyelamatkan dan mengampuni kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan NLT gitu ya, New Living Translation, jadi bahasa Indonesia sederhananya itu kayak gini. Jadi seperti inilah cara Tuhan mengasihi dunia. For this is how God loved the world. Dengan cara dia memberikan anaknya dan satu-satunya anaknya. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa Tuhan mengasihi dunia ini? Karena Tuhan rela mengorbankan Yesus Kristus untuk datang ke dunia, mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat dan kita nggak binasa. Karena kalau Tuhan nggak turun ke dalam dunia, pada akhirnya kitalah yang akan menghadapi penghukuman kekal itu. Karena kita semua udah berada dalam dosa. Dan itu artinya karena keadilan Tuhan, mau nggak mau kita menerima konsekuensi untuk dihukum. Tapi karena Tuhan bukan cuma adil, tapi Tuhan juga adalah kasih. Tuhan rela melakukan semua ini. Supaya dia tetap bisa menyelamatkan kita orang-orang pilihannya. Nah, ini adalah satu hal yang penting. Mungkin ada yang dari kita tanya gitu. Tapi apa nggak ada cara lain ya Kak, supaya manusia itu bisa selamat? Apakah satu-satunya cara cuma dengan Tuhan Yesus yang turun dalam dunia? Nah, kalau kita baca Alkitab sebenarnya dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, di dalam perjanjian lama, kita sebenarnya terus-terusan diperlihatkan bagaimana Tuhan kasih kesempatan ke manusia untuk bertobat, tapi manusia selalu gagal. Dimulai dari cerita Nabi Nuh, Tuhan udah kasih kesempatan untuk orang-orang pada waktu itu untuk bertobat. Ketika Nuh kasih tahu bahwa akan ada banjir besar, kenyataannya banyak orang nggak percaya kan. Itu kesempatan pertama yang Tuhan kasih, dan manusia tetap nggak bisa bertobat. Terus kita lihat selanjutnya Tuhan kirim nabi-nabi kepada bangsa Israel. Tapi pada akhirnya, mau sampai ngomong seperti apapun nabi-nabi itu, bangsa Israel tetap nggak bertobat dan tetap hidup dalam dosa. Terus Tuhan juga pakai raja-raja Israel yang ada di zaman itu. Dan kenyataannya malah rajanya sendiri yang adalah wakil Tuhan itu malah hidup dalam dosa. Kita tahu ada banyak raja-raja Israel yang hidup dalam dosa. Sampai akhirnya di kitab Maleaki, semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia, gak ada yang manusia gunakan dengan baik. Pada akhirnya di akhir kitab Perjanjian Lama, kita dapat satu kesimpulan. Bahwa manusia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Berapapun kesempatan yang Tuhan kasih kepada manusia, manusia tetap nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Itulah kenapa setelah kitab Maleaki dimulai kitab Perjanjian Baru. Dan di kitab Perjanjian Baru itu kita lihat bahwa ada seorang pribadi yang adalah Tuhan sendiri turun ke dalam dunia ini untuk mati bagi kita, untuk menebus kita dari kuasa dosa. Dan namanya adalah Yesus. Jadi apakah nggak ada cara lain supaya manusia bisa selamat? Jawabannya nggak ada, teman-teman. Karena salib adalah satu-satunya cara supaya kasih dan keadilan Tuhan tadi bisa bertemu. Tuhan harus melakukan satu hal ini, supaya keadilannya bisa ditegakkan, tetapi juga supaya dia tetap bisa mengasihi kita dan mengampuni kita.
Ini adalah satu hal yang Tuhan lakukan untuk kita semua. Dan salib adalah satu-satunya alasan kenapa kita, manusia, bisa selamat. Kalau nggak ada salib, kalau Tuhan nggak turun ke dalam dunia dan menyelamatkan kita dari dosa, pada akhirnya nanti kita akan semua masuk neraka. Karena kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri. Dan ini adalah kabar baik buat kita semua. Karena kita udah diselamatkan. Nah, seorang pendeta di Amerika yang namanya Tim Keller pernah ngasih ngomong satu hal ini. Jadi dia mengatakan dalam bahasa Indonesianya, Injil atau kabar baik yang barusan kita dengarkan itu bukan sekedar nasihat baik. Karena nasihat itu cuma berkata apa yang harus kita lakukan. Tapi kabar atau berita itu isinya tentang laporan apa yang sudah dilakukan untuk kita. Ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, selama ini mungkin agama, entah itu agama apapun, itu memberitahu apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Kadang kalau nggak sadar, agama Kristen sendiri bisa jadi seperti itu. Kalau kita salah nangkep, kita bisa mikir, aduh, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Apakah aku harus berbuat baik terus supaya aku bisa selamat? Nah, hati-hati. Kalau kita berpikiran seperti itu adalah pemikiran yang salah. Kita banyak tahu bahwa agama-agama lain berusaha bekerja keras melakukan apapun juga supaya mereka bisa selamat. Tapi kenyataannya dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita jadi tahu bahwa kita manusia nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu Injil atau kabar baik kasih tahu kita, bukan karena apa yang kita lakukan kita bisa selamat, tapi karena apa yang Tuhan lakukan untuk manusia, untuk kita. Itulah alasan kita bisa selamat. Nah, teman-teman, keselamatan yang kita punya sekarang ini, itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Jadi jangan salah. Kalau kalian udah percaya sama Tuhan, saat ini, detik ini, kalian sudah mendapat keselamatan itu. Jadi jangan berusaha jadi orang Kristen yang baik supaya kalian selamat. Karena kalau kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian akan sadar bahwa sebenarnya kalian sudah selamat. Kita udah selamat. Dan kita harus hati-hati. Jangan sampai kita hidup supaya kita bisa selamat. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, kita semua udah mendapat keselamatan di dalam Tuhan. Ketika 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah mati bagi kita. Nah, jujur teman-teman, ini satu bagian yang sangat susah untuk kita pahami gitu ya. Dan aku yakin sekarang banyak yang masih belum paham. Ini Kak Niko ngomong apa sih? Nggak paham aku. Tapi nggak apa-apa. Memang pemahaman kita akan Tuhan itu berjalannya tuh bertahap. Kita nggak bakal bisa langsung paham tentang Tuhan dan tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu sebabnya kita harus terus-terusan punya semangat, punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan, untuk semakin dekat sama Tuhan. Karena kalau kita nggak kayak gitu, ya bisa jadi kita jadi orang Kristen yang sesat. Bisa jadi kita percaya dua kebohongan yang besar tadi. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah, aku mau bagikan satu lagu untuk kita semua. Lagunya lagu bahasa Inggris sih memang, tapi liriknya tuh sangat bagus, teman-teman. Dan semoga ini juga bisa membantu kita semakin memahami apa sih artinya keselamatan yang Tuhan kasih untuk kita. Apa artinya Yohanes 3 ayat 16 yang sering kali kita baca itu. Karena jangan sampai firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jadi satu hal yang klise buat kita. Kita cuma sering dengar, tapi kita nggak ngerti apa maksudnya. Nah, mari kita sama-sama dengarkan satu lagu ini. Suaranya kedengaran jelas ya tadi? Oke. Satu lagu tadi sebetulnya
merangkumkan apa isi firman Tuhan hari ini. Jadi kalau kalian mungkin mau langsung lihat ringkasannya, ya dengerin lagu tadi aja mungkin gitu ya. Intinya firman Tuhan hari ini mau kasih tahu ke kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini. Ia rela untuk turun ke dalam dunia, jadi sama dengan kita manusia. Supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, dia bisa tahu penderitaan kita, dan pada akhirnya, dia bisa mati di kayu salib. Untuk menebus kita dari kuasa dosa. Untuk menyelamatkan kita dari maut. Dan ia mengalahkan semuanya itu ketika ia bangkit dan naik ke surga. Dan itu semua Tuhan lakukan supaya kita yang percaya kepada Tuhan bisa mendapatkan keselamatan dan bisa hidup kekal bersama Tuhan di surga nantinya. Teman-teman, kita nggak perlu ngelakuin apa-apa sebenarnya. Kita nggak perlu berusaha berbuat baik supaya kita selamat. Banyak orang di luar sana yang berpikir mereka harus berbuat sesuatu. Aku harus beramal, aku harus menolong orang, aku harus rajin beribadah supaya aku bisa selamat. Tapi hari ini firman Tuhan mau ingetin kita. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan itu udah kasih ke kita. Kita nggak perlu ngelakuin apa-apa, teman-teman. Karena Injil, kabar baik, mau kasih tahu ke kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ketika Tuhan kasih kita keselamatan, Tuhan itu bukan cuma kayak bayar DP dan kita harus nyicil. Enggak, bukan kayak gitu, teman-teman. Tapi Tuhan udah bayar lunas semuanya dan kita cuma tinggal menikmati apa yang sudah Tuhan lakukan itu. Makanya jangan sampai kita hidup jadi orang Kristen, tapi kita punya pola pikir, oh, Tuhan cuma kasih DP, aku masih harus nyicil, aku masih harus berbuat sesuatu supaya aku bisa selamat. Jangan sampai kita punya pola pikir seperti itu. Karena keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita cuma tinggal menikmatinya. Dan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Kita berbuat baik bukan karena kita pengen selamat. Tapi kita berbuat baik. Kita menjadi orang Kristen yang baik. Karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan buat kita. Semoga Tuhan menolong kita semua untuk bisa memahami dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami boleh sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Satu ayat yang mungkin sudah menjadi ayat yang klise dalam hidup kami. Kami sering mendengarnya, kami membacanya, dan bahkan mungkin hafal ayat ini. Tapi mungkin gak semuanya dari kami benar-benar memahami apa yang menjadi isi dari ayat yang kami renungkan ini, Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami untuk benar-benar belajar memahami, berusaha mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan tolonglah kami untuk terus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk terus hidup kudus, hidup menaati perintah Tuhan, bukan supaya kami selamat, tapi karena kami ingin bersyukur dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada yang dari kami belum mengerti, belum paham, kiranya Tuhan boleh tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan kembali ke VV. Oke, terima kasih Kak Niko buat firman-nya.